Kita mulai saja ya, Pak Surya, Bu Mira, sama Bu Sito. Ya, Baik. Pak. Silakan. Biar yang tidak terlalu malam nanti kita selesainya ini, dan cepat ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan buat kita semua hingga bisa bertemu pada acara yang sangat menggembirakan di sini. Hari ini kami dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengadakan acara open house ya untuk perkenalan bagi program magister kami kepada Bapak Ibu semua. Ini merupakan sebuah kehormatan buat kami untuk bisa berdiskusi bertatap muka dengan Bapak Ibu semua yang sehingga kita bisa memberikan penjelasan mengenai program magister yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro di sini. Alhamdulillah hari ini kita ada 4 pembicara di sini ya. Perkenalkan saya sendiri sebagai Aris Subiantoro sebagai Ketua Departemen, nanti juga merangkap sebagai moderator pada acara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mira Thaibah sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo ya, yang sudah bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Bapak Dr. Muhammad Surya Negara. Beliau ini sebagai dosen program magister di Departemen Teknik Elektro, dan juga kami juga mengundang salah satu alumni kami yang sekarang bekerja di bidang IoT Strategic Planning ya, di PT Telkom Indonesia, Ibu Sito Dewi Damayanti. Nah, sebelum kita nanti memasuki paparan dari masing-masing pembicara, izinkan saya memperkenalkan singkat ya tentang profil dari program studi program magister yang ada di Departemen Teknik Elektro. Kami ada 2 program studi untuk yang jenjang S2 di sini, yaitu program S2 Teknik Elektro dan program S2 Teknologi Biomedis. Ya, untuk yang Teknik Elektro itu nanti akan dibagi beberapa peminatan. Nah, ini merupakan profil singkat dari Departemen Teknik Elektro, berdiri sejak tahun 1964 ya, ini lebih tua dari umur saya sebenarnya. Kemudian kita ada 3 program studi di situ. Teknik Elektro sendiri yang sudah lama berdiri, kemudian Teknik Komputer di tahun 2006, dan yang baru itulah Teknik Biomedik. Maaf, ini bukan 2008, 2018, jadi memang sangat muda sekali di sini. Secara umum untuk yang program teknik elektro karena sudah lama ya, kita punya akreditasi nilai A di BAN PT. Kita punya student body itu sampai 1.371 ya. 73%-nya itu adalah merupakan mahasiswa jenjang sarjana, dan untuk yang sisanya sekitar 27% itu adalah mahasiswa pasca sarjana ya, baik yang di jenjang S2 dan S3 di sini. Nah, dari ranking dunia ya, ini ada 2 kriteria yang berdasarkan kepada Times Higher Education atau TWUR ya, di situ kita bersama-sama dengan ITB itu ada di perangkat 601 sampai 800 ya. Dan untuk yang di QS World University Ranking ini ada di ranking di 291 sampai 300 di sana. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit singkat profil kami ya, Departemen Elektro. Untuk
khusus program magisternya itu sendiri itu berdiri sejak tahun 1995 ya, dan untuk yang program teknik biomedik ini masih relatif sangat baru di sini ya. Jadi untuk yang tahun lalu ya di Departemen Teknik Elektro ini adalah student intake-nya ya, baik dari jenjang S1 sampai S3. Secara umum kita punya ada 22,8% itu adalah mahasiswi ya. Jadi kalau di teknik memang mayoritas adalah laki-laki di sana ya. Makanya ini program Women in Engineering di sini itu sangat kita arahkan di situ. Jadi kalau umpama kalau ada ujian masuk ya, ada laki-laki dengan perempuan punya nilai sama, biasanya prioritasnya ada yang perempuan diterima gitu. Ya, karena kita ingin meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari kaum wanita di sini. Jadi kami harapkan ibu-ibu yang hadir di sini itu ya insya Allah nanti yang bisa bertemu di kami di program magister di sini. Nah, untuk yang tadi ya peminat program studi teknik elektro, ini kita punya ada 9 peminatan. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Pak Dr. Muhammad Surya Negara tentang program kami di sini. Jadi ini namanya sudah kita sesuaikan dengan perkembangan terkini ya, terutama dalam mengantisipasi dari era revolusi industri 4.0 ya. Kami melakukan kebijakan untuk seperti kemampuan literasi data itu adalah merupakan sebuah kewajiban buat mahasiswa kami di sini ya, sehingga semua mahasiswa yang ada di 9 peminatan di sini itu dilengkapi, dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis data, mengolah dan menganalisis data. Jadi kemampuan skill seperti teknik optimasi ya, artificial intelligence ya, machine learning dan sebagainya itu merupakan makanan wajib bagi mahasiswa S2. Ya, termasuk S1 juga sudah kita jadikan sebagai mandatory ya bagi semua mahasiswa. Baik, kita masuk dulu ke nanti sebelum kita masuk paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Surya Negara, kami minta perkenan kepada Ibu Mira Taibah sebagai Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus pembuka ya bagi acara kita kali ini. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ibu Mira Taibah. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Aris Subiantoro, Ketua Departemen Teknik Elektro FTUI, Bapak Muhammad Surya Negara, Ibu Sito Dewi Damayanti, dan tentunya Bapak Ibu serta teman-teman peserta online Open House Program S2 Elektro UI. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Bapak Ibu untuk berbagi informasi mengenai agenda pemerintah, khususnya terkait dengan transformasi digital, termasuk peran SDM digital sebagai salah satu fondasi transformasi digital. Ini kami harapkan dapat memberikan konteks bahwa apa yang DTE FTUI lakukan ini sangat sejalan dengan program pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, teknologi digital ini telah menjadi enabler bagi banyak agenda pembangunan dalam beberapa tahun terakhir dan semakin terasa peran dan urgensinya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum COVID-19, pemerintah sudah memiliki aspirasi bagi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau yang kita kenal dengan visi Indonesia Maju. Visi ini dapat tercapai apabila Indonesia mampu keluar dari middle income trap dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5% ke kisaran 6-7%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini hanya dapat tercapai apabila Indonesia melakukan transformasi ekonomi.
yaitu menggeser dari ketergantungan kita terhadap sumber daya alam ke penciptaan daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Kita ketahui bahwa salah satu instrumen transformasi ekonomi adalah teknologi digital. Pemanfaatan IoT, AI, Big Data, Cloud Computing, dan sebagainya telah terbukti menciptakan nilai tambah dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Saat ini teknologi digital sudah banyak dimanfaatkan bahkan di sektor konvensional seperti pertanian. Kita mengenal istilah pertanian presisi, di mana teknologi digital banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian. Karena kita dapat mengetahui secara pasti, misalnya debit airnya, unsur hara, cuaca, dan sebagainya, sehingga kita dapat memahami kapan harus bertanam dan kapan perkiraan panennya. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi di mana pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia terkontraksi, tuntutan untuk segera memulihkan perekonomian semakin tinggi, walaupun dalam kondisi mobilisasi dan interaksi fisik masih dibatasi. Oleh karena itu, peran teknologi digital yang memungkinkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk mengalihkan kegiatannya dari ruang fisik ke ruang digital semakin krusial. Pandemi COVID-19 juga mengajarkan kita akan pentingnya kemampuan beradaptasi. Di sisi lain, pandemi juga memperlihatkan bahwa kita masih memiliki digital paradoks. Digital paradoks ini artinya, bagi kelompok masyarakat yang memiliki akses internet dan mampu memanfaatkannya secara produktif, maka mereka bukan hanya dapat bertahan, tapi juga berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan atau tidak dapat memanfaatkannya secara produktif, maka mereka akan semakin tertinggal. Teknologi digital yang seharusnya hadir sebagai solusi dalam hal ini justru akan memperbesar kesenjangan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2020 melakukan percepatan pelaksanaan dua agenda besar, yaitu pemerataan penyediaan akses digital serta peningkatan kemampuan dan kompetensi digital. Dalam hal pembangunan konektivitas digital, Kementerian Kominfo memiliki target untuk memperluas dan memeratakan jaringan broadband, baik mobile maupun fixed broadband. Pemerataan mobile broadband khususnya yang berbasis 4G dilakukan melalui pembangunan infrastruktur BTS di 12.548 desa yang belum terjangkau dari total 83.000 lebih desa. Penyediaan di 9.113 desa dilakukan pemerintah karena mereka berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, sedangkan sisanya dilakukan oleh Opsel, operator seluler, karena berada di wilayah komersial. Adapun perluasan infrastruktur fixed broadband dilakukan melalui peluncuran high throughput satellite, namanya Satria, Satelit Republik Indonesia, perkiraannya di akhir tahun 2023, untuk mendukung penyediaan akses internet di 150.000 titik layanan publik, menggenapi sekitar 500.000 titik layanan publik. Baru-baru ini Kominfo juga bekerja sama dengan Opsel dalam melakukan launching 5G. Kita juga melakukan pembangunan pusat monitoring telekomunikasi nasional, juga digitalisasi penyiaran yang kita kenal dengan istilah analog switch off. Kami sangat memahami bahwa ketersediaan hard infrastructure yaitu konektivitas sangat penting, tapi perlu dilengkapi dengan penguatan soft infrastructure yaitu SDM digital. Penguatan SDM digital ini dimaksudkan untuk membekali kemampuan, keahlian, dan kompetensi di bidang digital yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi pergeseran Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi. Kebijakan ini juga diambil untuk merespon
kebutuhan 9 juta SDM digital dalam 15 tahun. Terkait dengan upaya penguatan SDM digital, di tingkat dasar Kominfo meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital baru lalu tanggal 20 Mei dengan target sekitar 12,4 juta masyarakat. Di tingkat menengah dan lanjutan, Kominfo melaksanakan DTS Digital Talent Scholarship yang memberikan stimulus pelatihan digital teknis bagi lulusan baru, profesional, pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainnya. Tahun ini kami menargetkan 100.000 kursi beasiswa DTS. Keseluruhan program ini dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan industri termasuk pelaku global. Bapak Ibu yang saya hormati, program SDM digital lain yang dijalankan Kominfo adalah beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri, baik di bidang informatika dan komunikasi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM pada tingkat middle up atau expertise. Selama 13 tahun, dari tahun 2007 sampai 2020, program beasiswa S2 dan S3 ini berjalan. Kementerian Kominfo sudah memberikan beasiswa kepada 2.129 orang untuk beasiswa dalam negeri dan 384 orang untuk luar negeri. Untuk program beasiswa dalam negeri di bidang informatika, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi negeri termasuk Universitas Indonesia, di antaranya Fakultas Teknik dengan Prodi Manajemen Keamanan Jaringan Informasi. Untuk Prodi MKJI ini, kami mencatat dalam 4 tahun terakhir, Pak Aris, ada 3 orang penerima beasiswa tahun 2017, 13 orang di tahun 2018, 9 orang di tahun 2019 dan 11 orang di tahun 2020, sehingga total penerima beasiswanya ada 36 orang. Dari 36 orang ini, 14 orang sudah lulus, sehingga yang masih proses adalah 22 orang. Rata indeks prestasinya mencapai 3,78 dan 95% peserta yang sudah menyelesaikan tesis telah melakukan publikasi internasional terindeks Scopus. Jadi berdasarkan potret di atas, kinerja Prodi MKJI FTUI selama ini kami pandang baik. Kami juga sampaikan apresiasi kepada FTUI, khususnya DTE, yang menyediakan 8 peminatan lainnya, seperti peminatan keamanan cyber dan internet masa depan, peminatan rekayasa data dan intelijensi bisnis, dan peminatan telekomunikasi dan sistem nirkabel cerdas. Ketepatan desain peminatan dalam merespon kebutuhan dan agenda pembangunan nasional serta tren global dan teknologi akan turut menentukan kecepatan Indonesia dalam membangun kemandirian digital. Sebagai penutup, Bapak Ibu, kami sampaikan sekali lagi selamat kepada FTUI dalam menyelenggarakan program S2, serta mengajak Bapak Ibu, teman-teman calon mahasiswa magister untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga upaya kita bersama dalam membangun dan memperkuat SDM digital Indonesia diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira atas kata sambutan dan pengantarnya. Alhamdulillah kami senang sekali bisa ikut berkontribusi ya dalam mendukung programnya Kominfo. Jadi sebenarnya jarang-jarang sih kementerian memberikan beasiswa ya, selain yang Kementerian Kemendikbud. Jadi ini mudah-mudahan ini sebagai amal jariahnya Kominfo lah gitu. Jadi agar bisa menjalankan program pemerintah dengan baik di sini. Baik Bapak Ibu semua, jadi tadi sudah kita mendengarkan sambutan dari kata pengantar dari Ibu Mira Thayyibah. Jadi betapa pentingnya transformasi digital ini untuk dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita memerlukan transformasi digital ini agar kita bisa meningkatkan perekonomian negara kita. Salah satu upaya untuk peningkatan inilah dari sisi SDM-nya di situ.
Jadi tadi Kominfo sudah banyak berkontribusi dalam peningkatan SDM, ya. Biasanya ini merupakan perannya perguruan tinggi biasanya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang apa yang akan kita dengarkan ya tentang program S2 kita. Kalau dulu antara kuliah S2 dengan kita meningkatkan kompetensi kita ya, dari terutama buat yang para profesional gitu, itu kadang tidak sejalan gitu ya. Ya, jadi kalau pengen mencari ijazah ya harus kuliah. Kalau mencari kompetensi, keunggulan tentang kualifikasi kita ya harus cari sertifikasi. Jadi antara kebutuhan di lapangan pekerjaan dengan kebutuhan untuk kita meningkatkan kompetensi pendidikan kita itu agak berbeda di sini. Nah, sekarang dengan zaman di mana keterbukaan itu dibuka luas gitu ya, sampai dengan kalau dulu antara kampus dengan apa namanya industri ya, terutama untuk yang dari perkantoran tuh masing-masing punya sekat sendiri ya, dan untuk pengakuannya juga agak susah di sini. Nah, sekarang kita sama-sama belajar gitu ya antara kampus dengan juga terutama dengan industri bahwa sebenarnya perlu pengakuan dari masing-masing pihak di sana ya. Nah, sekarang terutama dengan adanya program Merdeka Belajar ya, di antara salah satu aktivitasnya adalah studi independen ya. Jadi kampus juga akan mengakui bagi Bapak Ibu semua ya mahasiswa yang mendapatkan pendidikan di luar kampus ya, selama itu kredibel ya, kredibel, jadi bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya gitu, itu akan bisa diakui sebagai bagian juga ya pendidikan di kampus ya. Jadi bisa kalau istilahnya ditransfer kreditkan atau di credit earning-kan di situ. Nah, mari kita dengarkan sama-sama ya paparan dari Pak Muhammad Surya Negara ya, bagaimana sekarang konsep dari pendidikan program magister kita itu sudah mulai bergeser. Jadi mahasiswa bukan hanya datang ke kampus untuk mendengarkan kuliah dari para dosennya, tapi juga mereka bisa mengecap pendidikan di luar kampus. Dalam hal ini seperti program mikro kredensial, ya, terus kemudian sertifikasi itu nanti kedepannya akan diakui sebagai bagian juga pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dari mahasiswa kita di sini. Baik, waktu kita sambut Pak Dr. Muhammad Surya Negara yang akan memaparkan tentang program magister di Departemen Teknik Elektro UI. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Surya. Baik, terima kasih Pak Aris. Ini slide saya sudah kelihatan, Pak? Terlihat jelas. Sudah jelas, oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Selamat malam kami ucapkan kepada Ibu Mira Thoyibah. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami di sini. Pak Aris Subiantoro selaku Ketua Departemen, kemudian Ibu Sito Dewi, alumni program Magister Teknik Elektro ya, baru 1 tahun lulus, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah saya harapkan ini ada sebagian yang saya lihat ada calon lulusan dan juga ada calon mahasiswa ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita diskusi malam ini, yang bagi calon mahasiswa itu akan semakin yakin untuk sama-sama kita belajar, sharing knowledge, untuk dapat membentuk SDM yang unggul, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mira Thoyibah tadi ya, bagi Indonesia Emas 2045. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sharing sedikit. Saya fokus saya 10 menit. Pak Aris tolong di-remind saya kalau sudah 10 menit ya, karena saya harap kita lebih banyak berdiskusi nih dengan teman-teman semua ya. Oke. Nah, kita akan coba, maaf, mudah-mudahan nggak mati lampu ini. Saya paling khawatir kalau online ini mati lampu. Oke, baik. Tadi saya disampaikan oleh Pak Aris, bagaimana Universitas Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Universitas Indonesia itu kita ranking kita 59. Jadi ada beberapa versi ranking. Kalau secara umum, secara UI, universitas, maka kita adalah 59 di Asia dan 305 di dunia dalam versi QS. Ya, yang Pak Aris paparkan tadi adalah ranking Departemen Elektronya. Ya, jadi kalau Departemen Elektro kita nomor berapa nih Pak Aris ya?
300 di dunia ya, range 300. 251. Range 251 Sampai 300, di dunia ya. untuk yang elektronya. Tapi kalau untuk universitasnya kita ranking 305. Ya, ranking 305 di dunia. Nah, ini gambar ini kalau Bapak Ibu lihat ini adalah UI itu universitas tertua dan juga pernah ada orang UI yang dapat Nobel. Nah, Bapak Ibu tahu nggak siapa orang UI yang pernah dapat Nobel? Ini gambar siapa ini? Gambar ini terkenal banget sekarang karena masalah COVID-19. Namanya pasti familiar. Eichmann. Eichmann ini orang UI. Dan dia dapat Nobel di tahun 1920-an sekian, ya karena penelitian yang dilakukan di Indonesia, yaitu biri-biri. Nah, jadi ketika itu UI itu namanya, ya belum UI, tapi namanya Stovia atau nama-nama Belanda dulu. Maka cikal bakalnya akhirnya sekarang menjadi Universitas Indonesia. Nah, Fakultas Teknik yang akan menyelenggarakan program S2 ini adalah fakultas terbesar di Universitas Indonesia. Di dalam struktur Fakultas Teknik kita ada 3 program. Program pertama adalah program yang akan memberikan gelar, yaitu gelar kesarjanaan S1, S2, dan S3. Nah, untuk ujian masuknya, untuk bisa masuk ini harus mengikuti SBMPTN, SNMPTN, ataupun SIMAK. Ya, termasuk Bapak Ibu yang akan masuk S2 nanti ikut ujian SIMAK. Insya Allah bulan Juni-Juli ini baru akan dibuka lagi untuk gelombang keduanya ya. Ada juga kita menawarkan juga profesi insinyur. Profesi insinyur ini adalah non gelar. Gelarnya, title-nya itu adalah IR, insinyur. Dan itu programnya dilaksanakan selama setahun dengan syarat lulusan ST. Dan yang terakhir, Fakultas Teknik juga menyelenggarakan program professional certification, yaitu adalah sebuah program yang non gelar dan orientasinya adalah international certification, diselenggarakan oleh sebuah unit yang bernama CCIT FTUI. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus sama-sama concern di era saat ini? Karena tantangan di era Industrial 4.0 ini adalah tantangan terkait dengan SDM. Ini slide yang kita ambil ya dari salah satu paparan dari MWA, bahwa 84% jabatan pekerjaan akan hilang, akan digantikan oleh mesin-mesin canggih, Industrial 4.0. Kita semua sudah sama-sama tahu lah bagaimana beberapa tahun yang lalu pegawai jalan tol itu hilang, 1.500 karyawan jalan tol hilang. Digantikan oleh apa? Digantikan oleh tap cash, mesin untuk mentap di gerbang tol. 50% itu juga terkait dengan jabatan pekerjaan akan menggunakan otomisasi. Otomisasi sudah mulai satu persatu akan bergantian dan mungkin kita juga sudah sama-sama saling mengetahui. 97 juta pekerjaan, tapi optimisnya akan ada pekerjaan baru dalam 5 tahun ke depan. Dan kita bersyukur bahwa bidang pekerjaan baru tadi itu adalah bidang kita. Kita dalam artian siapa? Orang engineering. Lebih spesifik lagi, engineering siapa? Electrical engineering, computer engineering, orang-orang yang bekerja di bidang ini. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini datang menghantam dunia, kita sama-sama tahu banyak sekali pekerjaan yang hilang. Beberapa hari lalu kita mendapat berita, kaget juga, Giant yang begitu besar saja akan tutup. Ya, Debenham, semua pekerjaan-pekerjaan terancam. Tetapi justru kebalikannya, orang-orang yang justru di bidang IT, di bidang ICT, di bidang electrical engineering, itu alhamdulillah masih bisa survive. Nah, ini adalah kesempatan sebenarnya bagi kita yang memang bekerja di bidang ini ataupun yang akan mendalami bidang ini di masa pandemi COVID-19 ini untuk mendalami atau untuk meningkatkan kompetensi kita dengan belajar. Jadi justru gunakan waktu saat ini untuk mendalami kompetensinya, belajar. Nah, belajar apa? Nah, yang hadir di sini tentu sudah lulus S1 semua kan? Itu program S2. Kenapa program S2 ini penting? Kita lihat di sini. World Economic Forum mengatakan, ini ya, World Economic Forum adalah forum di Davos ya. Dia mengatakan bahwa Industrial Revolution 4.0 ada beberapa pekerjaan yang masih stabil bidangnya ini. Software application developer, IT analyst, bla bla bla. Bapak Ibu lihat sini. Ada new jobs juga yang baru akan muncul, AI and machine learning specialist. Ya, nah maka dari itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Aris, Teknik Elektro UI sangat adaptif. Kami sekarang menjadikan mata kuliah yang terkait dengan AI, dengan data analytics sebagai mata kuliah wajib bagi program S2 di Teknik Elektro UI. Di Bapak Ibu, misalnya, saya mau ngambil teknik listrik, tetap akan belajar data science.
Oh, saya elektronika, tetap akan belajar data science. Saya telkom, tetap akan belajar data science. Kenapa? Karena bidang ini adalah bidang yang akan benar-benar dalam 10 tahun ke depan itu wajib dikuasai oleh setiap orang yang akan bekerja, terutama yang di electrical engineering. Maka kami menjadikan mata kuliah ini mata kuliah wajib, karena ini menjadi kompetensi bagi kita semua, ya. Big data specialist itu akan menjadi sebuah new jobs baru. IT service, e-commerce, social media, dan semua yang terkait dengan bidang-bidang yang kita sudah familiar. Itu akan menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan baru. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang sedikit terancam, yang kita katakan redundant, ya, seperti data entry ya, statistical finance. Nah, ini menarik. Ada orang yang bertanya, Pak, statistical finance insurance ini kok malah terancam? Statistical dalam konteks di sini adalah kita harus mentransformasikan statistiknya bukan jadi statistik yang biasa, tapi statistik yang mendukung data analitik. Nah, di sini yang akan menjadi hal yang menarik ketika Bapak Ibu nanti belajar bagaimana pelajaran-pelajaran dasar, pelajaran-pelajaran yang terkait dengan bidang ilmu kita ini kita olah sedemikian rupa sehingga bisa menunjang kompetensi kita di era Industrial 4.0. Nah, skill. Kalau tadi adalah terkait dengan kompetensi atau pekerjaan. Nah, sekarang skill. Skill apa yang dibutuhkan oleh generasi atau tenaga kerja atau human resource di masa 10 tahun mendatang. WEF juga mengatakan, skill apa? Lihat di sini ya Bapak Ibu sekalian. Growing. Yang growing adalah analytical thinking dan innovation. Nah, jadi konsep berpikir analitik, konsep berpikir untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi itu menjadi sebuah hal yang mutlak. Ya. Siapapun kita, ketika kita menjadi sebuah human resources di dalam era saat ini, kita harus memiliki skill ini. Ya, critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk memecahkan masalah secara kompleks, ini menjadi sebuah skill. Kalau dulu mungkin itu menjadi sebuah semacam gift ya, atau kita katakan, wah orang-orang ini memang terlahir cerdas, orang-orang ini memang terlahir untuk menjadi sebuah problem solver, tapi sekarang tidak. Setiap orang, setiap generasi muda, atau setiap orang yang dalam human resources, mereka harus memiliki skill ini. Maka, mata kuliah yang didesain di dalam program S2 Teknik Elektro UI, kita desain semua untuk mengarah menjadikan para pesertanya untuk melatih skill dan untuk melatih analytical thinking-nya tadi. Ya. Nah, meskipun nanti ada mata kuliah, misalnya ada mata kuliah yang sulit nih Pak, apa? Matematik. Matematiknya kami nggak akan minta Bapak Ibu misalnya dalam konsep misalnya rumus-rumusnya itu. Tapi bagaimana bisa memahami konteks rumus tadi untuk memecahkan sebuah masalah yang kompleks. Jadi melatih berpikir. Nah, itu gunanya. Itu bedanya antara S1 dan S2 nanti kan. Kalau S1 kan kita menghafal rumus. Tapi ketika S2 kita meng-apply hal-hal yang kita pelajari untuk memecahkan masalah yang semakin kompleks. Ya. Nah, karena itulah tadi yang sudah sampaikan, ada skill yang dibutuhkan, kemudian ada ancaman dan peluang pekerjaan. Dan hal itu kita gabungkan menjadi satu, dan itu akan menjadi sebuah magister program yang ditawarkan oleh Elektro UI. Dan magister program ini sangat adaptif dengan era Industrial Revolution 4.0. Lihat di sini ada skill di 21st century, ada literasi yang harus dikuasai, foundational literacy, kompetensi dan karakter dan kualitas karakter. Nah, ini yang dikombinasikan, diusahakan dikombinasikan sehingga insya Allah ketika Bapak Ibu nanti belajar, kemudian kuliah dan lulus. Nah, ini saya ambil snapshot wisuda di UI, tapi ini sebelum pandemi ya, masih dekat-dekatan, maka insya Allah akan bisa memiliki kombinasi skill yang tadi. Nah, program S2 apa saja yang ada di Teknik Elektro UI? Ada 9 peminatan plus 1 program studi. Ya, Bapak Ibu lihat di sini ada yang namanya otomasi dan rekayasa analisis data. Ada keamanan cyber, elektronika, tenaga listrik, telekomunikasi, rekayasa data, manajemen telekomunikasi, manajemen energi, dan teknologi biomedis. Nah, bedanya apa masing-masing? Ini perlu elaborasi lebih dalam, tapi nanti saya harap kita bisa berdiskusi ya. Nanti ini slide ini bisa kita share sehingga Bapak Ibu bisa melihat perbedaan masing-masing. Kita ambil contoh satu misalnya. Ketika Bapak Ibu ingin tertarik atau bidang background-nya atau ingin mendalami tentang analytical data secara lebih detail, maka yang digunakan untuk automation, contoh misalnya untuk automation fabrikasi di pabrik dan sebagainya, maka itu ada di dalam peminatan otomasi dan rekayasa analisis data. Yang terkait dengan cyber security ada di keamanan cyber dan ada di manajemen keamanan jaringan informasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Mira Thoyiba. Bedanya apa antara yang atas dengan yang bawah?
Yang atas ini kita fokuskan lebih ke arah teknikalnya. Sedangkan yang manajemen itu lebih difokuskan ke arah strategic thinking, strategic formulation-nya. Ya, bukan berarti kita meninggalkan teknis secara mutlak, tetapi kita combine bidang-bidang tersebut dengan bidang-bidang yang aspeknya manajerial. Karena kami tahu bahwa Bapak Ibu ketika mengambil S2 pasti ada rencana career kan, ada rencana career ke depan, ingin menjadi seorang supervisor, menjadi seorang manager, menjadi seorang GM. Dan ketika menapaki jenjang karir tersebut, maka kemampuan-kemampuan aspek-aspek manajerial dan leadership tentu akan sangat dibutuhkan. Maka itu kita juga memperkaya program-program tersebut dengan program-program yang sifatnya manajerial. Ada manajemen telekomunikasi, ini adalah yang sudah cukup tua, sejak tahun 1999 dan alumni-alumni kita banyak sekali di manajemen telekomunikasi, banyak sekali di Kominfo. Ya. Kemudian manajemen energi dan tenaga listrikan ini banyak sekali alumni-alumni kita di Kementerian SDM. Ya. Kemudian rekayasa data dan intelijensi bisnis, ini konsepnya adalah untuk melatih kita untuk menjadi business intelligence dengan menggunakan pendekatan approach engineering. Tenaga listrik dan sistem cerdas ini juga sama tadi, yaitu terkait dengan arus kuat atau ketenaga listrikan dan energi. Ya, ada tenaga listrik dan sistem cerdas. Ada yang konteksnya adalah manajerial dan konteksnya adalah yang pure teknik. Ya, dan yang elektronika dan sistem teranam cerdas ini terkait dengan electronics. Electronics dalam kita sebut electronics ya, electronics yang murni electronics ya, seperti orientasi ke nanoelektronika, embedded system ya, dan ke arah seperti misalnya design chips dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, dari seluruh peminatan ini mata kuliah yang wajib. Pengolahan data dan analisis data. Ini yang tadi yang saya buat, data analitik menjadi wajib bagi seluruh mahasiswa S2 di Elektro UI. Yang kedua apa? Research methodology. Bagaimana mendesain research. Dan yang ketiga, innovation, technology innovation. Karena tadi skill untuk membangun inovasi menjadi skill yang mutlak dikuasai oleh setiap human resources di era Industrial Revolution 4.0. Maka kita jadikan ini mata kuliah yang wajib. Dan tentunya masih ada tesis, membuat tesis dan mempublikasikan karya ilmiahnya di seminar ataupun di conference ataupun di jurnal. Nah, yang menarik adalah kami menjembatani antara akademik dengan industri. Maka dari itu ada yang namanya program kredensial mikro atau mikro kredensial. Singkatnya seperti apa mikro kredensial ini? Bapak Ibu bisa mengambil sertifikasi industri ya yang memang certified, misalnya CompTIA atau Cisco atau whatever itu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan klaim ya untuk kita assess apakah sertifikasi ini nanti bisa dikonversi atau diakui. Ya, kita sebut sebagai credit earning sehingga bisa menjembatani antara gap akademik serta practical industri yang sehari-hari memang Bapak Ibu hadapi di dalam dunia industri. Ya, maka dengan konsep credit earning ini, maka sertifikasi tersebut bisa ditransfer kredit dan disetarakan dengan mata kuliah. Nah, ini adalah konsep yang baru yang memang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan supaya pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam universitas, di dalam perguruan tinggi itu semakin match dengan kebutuhan industri. Jadi nggak ada lagi kalau sekarang kita nyebut, kalau belajar di universitas sih belajar teori aja Pak. Nggak begitu. Karena sekarang kita semakin mendekat dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri dan praktikal. Ya. Baik, ini mata kuliahnya. Kita lihat mata kuliah yang ada di mata telekomunikasi, elektronika, ya. Contohnya misalnya di telekomunikasi dan nirkabel cerdas, ada mata kuliah yang baru yang kita sebut misalnya terahertz. Nah, ini mata kuliah yang kekinian. Ya, terahertz itu adalah teknologi yang gelombang cahaya. Mau 30.000 hertz ke 30.000 gigahertz ke atas. Itu teknologi masa depan. Nah, ini kita pelajari di sini karena kita juga concern dengan what will be the future of technology. Ya. Kemudian tadi elektronika dan sistem teranam cerdas kita belajar juga misalnya device fotonik sel surya, sistem on chips dan sebagainya. Jadi banyak sekali mata kuliah yang memang kami desain sedemikian rupa adaptif dengan kebutuhan industri saat ini dan juga deal dengan the prospective future. Dengan future itu akan seperti apa. Nah, itulah gunanya kenapa program magister di dalam university itu mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk membangun kompetensi dan membangun
skill tadi ya. Oke, ini contoh lagi dalam peminatan keamanan cyber dan internet masa depan. Ada mata kuliah yang menarik misalnya apa? Blockchain. Nah, blockchain kan juga baru kan. Kurikulum dulu nggak ada blockchain, tapi sekarang kita ajarkan khusus teknologi blockchain dan kriptografi terapan. Ada khusus spesifik. Ya, mata kuliah misalnya untuk otomasi dan rekayasa data. Ada mata kuliah apa yang menarik di sini misalnya? Pembelajaran mesin lanjut untuk sistem otonomus. Nah, apa otonomus nih? Nah, ini otonomus nih ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh Bapak Ibu di sini yang ini. Bapak Ibu misalnya kayak sekarang trennya apa sih yang otonomus system? Misalnya apa? Misalnya driverless car. Mobil yang bisa berjalan tanpa driver, automatic ya, autonomous system. Nah, itu juga dipelajari ya. Otomasi yang secara perkembangannya sekarang mengarah ke future. Baik. Kemudian untuk yang konteksnya manajerial, kita ajarkan juga manajemen strategis dan teknoekonomi yang sifatnya memang untuk nanti orang-orang yang mau masuk ke arah bidang manajerial. Ya, misalnya ada juga mata kuliah nanti hukum, regulasi dan kebijakan. Ya, ini misalnya Bapak Ibu, saya tertarik untuk belajar hukum telekomunikasi. Ini teman-teman yang di Kominfo atau yang di regulator ini banyak sekali yang memerlukan mata kuliah ini ya, karena mereka ketika sudah masuk ke dalam, jadi yang levelnya sudah bicara ke arah regulatif, maka mereka perlu mengetahui aspek hukum, mereka perlu mengetahui aspek regulasi. Nah, inilah yang namanya kita berusaha menjadikan core kita atau inti kita tetap engineering, tetapi membangun skill-nya atau membangun perspektif dan cara pandang setiap mahasiswa kita secara holistik, sehingga match dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, baik itu di industri maupun di dalam ekosistem teknologi. Nah, baik, ini adalah yang terkait dengan biomedis tadi ya. Ketika ada untuk biomedis tadi, ini adalah program S2 yang untuk yang mana sekarang kalau COVID ini kan juga lagi tren ya untuk mendesain perangkat-perangkat terkait dengan medical ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, udah lewat 10 menit ya Pak Aris ya. Jadi ini jadwal penerimaannya, kalau Bapak Ibu bisa melihat ya, di sini ada untuk ujian masuk ke UI, ini ada masuk lewat penerimaan.ui.ac.id. Pendaftarannya mulai dibuka insya Allah lusa ya, 7 Juni sampai 9 Juli. Kemudian ujiannya 11 Juli, dan materi ujiannya bahasa Inggris dan TPA. Nah, jangan lupa bahasa Inggris dan TPA ya. TPA-nya ini ya umum ya, kemudian dan kita bahasa Inggris. Juli 11 adalah ujiannya. Baik, sekilas pencapaian dari elektron, kita juga bekerjasama dengan berbagai macam universitas di luar negeri. Kemudian ini adalah achievement kita yang dibangun oleh di elektro ya, mobil listrik. Kemudian kita juga membangun ventilator yang sudah ada di banyak di rumah sakit COVID-19. Dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita, ini banyak kegiatan kemahasiswaan kita. Dan terakhir, mari kita sama-sama belajar ya untuk meningkatkan kompetensi dan human resource kita sehingga kita bisa sama-sama berkontribusi bagi negara kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Kita mungkin nanti kita dalami ditanya jawab ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya atas paparannya di sini. Jadi Bapak Ibu semua, kehadiran industri revolusi industri 4.0 ini punya pengaruh disrupsi ya, ancaman buat ya alhamdulillah sih kalau buat yang bergerak di bidang teknik elektro alhamdulillah tidak ya, karena kita bisa dengan cepat menyesuaikan terhadap perkembangan yang perubahan gitu. Jadi tidak salah kalau seandainya elektro itu bisa hadir di mana-mana sebenarnya ya. Kalau misalkan contoh ya bidang otomotif ya, kalau beberapa dekade yang lalu porsi dari sebuah kendaraan yang dirilis biasanya itu adalah mayoritas dipenuhi oleh unsur mekanik ya. Tapi sekarang ini kondisi sudah lain, sudah berubah di sini. Justru kalau kita perhatikan setiap kendaraan mobil yang ditawarkan sekarang ini justru ya fitur-fitur elektronik justrunya yang lebih banyak ya, yang dimunculkan di situ ya untuk memberikan keunggulan bagi sebuah produk kendaraan di sini.
dan itu terlihat peran bagaimana elektro itu bisa merambah ke bidang lain, ya. Tapi bukan mematikan bidang lain kalau elektro masuk ke bidang lainnya, tapi melainkan dia akan bisa memberikan nilai tambah bagi bidang tersebut. Dan kalau kita perhatikan ini banyak aplikasi elektro di banyak bidang lain ya, yang mudah-mudahan ini Bapak Ibu itu memilih bidang teknik elektro itu bukan sebuah pilihan yang salah, karena itu kita akan tetap bisa survive ya, walaupun dunia itu cepat dengan berubah. Baik, kita masuk ke pembicara yang kita undang dari industri di sini adalah Ibu Sito Dewi Damayanti. Beliau ini adalah alumni dari program magister kita. Kami waktu dan tempatnya kami persilakan ke Ibu Sito untuk menyampaikan. Silakan. Masih di mute itu Ibu Sito. Maaf. Ya, jadi selamat malam dan terima kasih Pak Dr. Aris Subiantoro selaku Ketua Departemen Teknik Elektro FTUI. Kemudian selamat malam juga kami ucapkan pada Ibu Mira Thoibah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan yang terakhir selamat malam untuk Pak Muhammad Surya Negara selaku dosen program Magister Teknik Elektro UI. Dan selamat malam untuk teman-teman semua yang sudah hadir malam ini dan tertarik ya, mudah-mudahan untuk masuk ke Teknik Elektro UI, terutama program magisternya. Oke, saya sebenarnya cuma nyiapin satu slide saja sih kira-kira. Saya boleh share ya, sebentar. Ya, bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa S2 atau magister itu penting? Jadi, nah sebenarnya ini dari background yang terjadi pada saat ini ya, di mana terjadi double disruption. Jadi intinya double disruption itu adalah disrupsi dari sisi teknologi maupun dari sisi pandemik yang terjadi saat ini. Jadi menurut World Economic Forum, tadi Pak Surya sudah menjelaskan bahwa akan ada kebutuhan atau skill-skill baru yang kita butuhkan di tahun mendatang, 5 tahun mendatang. Bahkan menurut World Economic Forum, 50% dari total pekerja yang ada di dunia ini harus reskilling. Jadi membutuhkan untuk men-skilling, menambah skillnya baru atau mengulang kembali skill-skillnya. Bahkan even 40% itu core skillnya itu are expected to change in the next 5 years. Jadi kemungkinan besar akan berubah di 5 tahun ke depan ya. Jadi itulah kenapa saya lihat dan saya rasakan sendiri sebagai alumni dari Teknik Elektro UI, ini tuh impact-nya itu memang terasa sekali ya, apalagi di masa pandemik seperti ini. Teknologi digital itu sangat-sangat dibutuhkan seperti itu. Dari kita melakukan online meeting, kemudian kita tidak boleh melakukan social distancing dan sebagainya. Itu sangat terasa sekali bagaimana digital teknologi itu berperan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini saya mungkin sedikit sharing. Kenapa waktu itu saya memutuskan untuk ikut magister S2. Saya mengambil magister manajemen telekomunikasi. Jadi waktu itu saya merasa bahwa perkembangan teknologi ini itu cepat ya. Jadi kalau saya sendiri pribadi ya, saya nggak mungkin untuk belajar dengan sendirinya gitu loh. Kecuali ada push dari sesuatu lah seperti itu. Nah, ketika saya masuk ke S2, itu saya mau tidak mau saya membaca yang namanya paper-paper atau artikel-artikel dari luar terkait artikel teknologi yang terjadi di luar. Bahkan untuk bikin satu paper aja saya harus membaca misalnya 35 sampai 50 paper lebih, sehingga itulah yang akan mengembangkan kemampuan intelektual saya pribadi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari kemampuan intelektual yang semakin meningkat karena kita sering membaca ya. Karena kan kalau sudah bekerja, apalagi kita sudah bekerja, itu
pasti teman-teman juga merasakan ya, apalagi teman-teman yang milenial dan Gen Z ini, kalau kita sudah bekerja, untuk membaca aja kita kadang suka males gitu kan ya. Tapi dengan kita masuk ke kelas S2 ini, mau nggak mau kita tuh harus mau membaca, harus membuat suatu paper, suatu artikel ilmiah dan sebagainya. Nah, kemudian dengan cara seperti itu, karakter kita pribadi ini, apalagi ini yang saya lihat untuk anak milenial dan Gen Z nih ya, itu kan kebanyakan belum matang ya. Dengan kita ngambil S2 ini kita akan lebih mematangkan karakter kita. Kita akan lebih mandiri lagi dan lebih berbeda ketika kita ngambil S1 di mana rasanya baru keluar dari sekolah SMA kemudian masuk ke perkuliahan. Nah, itu rasanya akan berbeda ketika kalian apalagi sudah bekerja kemudian ngambil S2 gitu. Ruang lingkupnya itu akan lebih berbeda, akan lebih luas lagi. Nah, itulah yang nomor 4 ya, pengalaman belajar yang lebih luas. Bahkan pengalaman belajar itu tidak saya hanya dapatkan di ruang kelas saja gitu kan ya. Jadi dengan dosen-dosen yang di UI ini yang saya lihat sangat-sangat membantu sekali ketika kita mencari suatu solusi dari suatu problem dan kemudian tren-tren teknologi itu ternyata di namanya di sekolah itu lebih update gitu loh, dan ketika mix and match pun gitu kan itu akan lebih ngena ya antara dunia industri dengan dunia pendidikan seperti itu. Ternyata kalau di dunia industri secara aplikatifnya seperti ini, oh ternyata ada teorinya ya, kalau di sebenarnya teknologi ini tuh ada teorinya seperti ini. Nah, itu yang tidak kita dapatkan kalau kita tidak ngambil sekolah lagi, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu saya rasakan adalah kita bisa menjalin pertemanan dan mendapatkan koneksi baru dari berbagai macam ya entah itu komunitas, kemudian beberapa perusahaan besar, kemudian ada yang dari kementerian, dari government maupun swasta ya. Jadi koneksi kita akan bertambah dan semakin luas dan itu akan menambah pengalaman kita juga, mengubah mindset kita. Oh, ternyata menurut teman-teman yang ada di pemerintahan itu seperti ini loh melihat teknologi ini. Nah, sedangkan orang-orang di swasta melihatnya seperti ini. Nah, itulah yang akan membangun dari pribadi dan karakter kita. Nah, itu yang saya rasakan. Mungkin itu aja ya Pak Surya dan Pak Haris. Jadi memang sih saya rasa ini tuh penting banget ya buat teman-teman, terutama yang saya bilang tadi. Ini ada teman-teman saya juga yang di Telkom nih yang baru mau ngambil S2 Teknik Elektro juga Pak, mudah-mudahan nanti lulus ya pas ujian. Ada Mas Rius, ada Mas Rangga juga. Nah, beliau kemarin sudah nanya, gimana sih kalau sekolah S2 di UI, susah nggak sih masuknya? Nah, kalau susah atau enggak itu tergantung pribadi ya. Jadi nanti belajarnya mesti ini, tapi worth it banget kalau saya boleh bilang ya. Jadi ketika saya mau masuk S2, teman-teman saya tuh ya satu kelas ini ada yang sampai terus terang ya, to be honest, itu ada yang sampai 3 kali ikut tes ujian itu nggak lulus. Tapi alhamdulillah saya sekali lulus gitu. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing ya. Tapi itu worth it banget dengan segala kesulitan yang ujian itu worth it banget untuk kita belajar di UI ini. Begitu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Pak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Sito atas paparannya. Ya, jadi tadi disrupsinya bukan single ya, tapi double ya malah ya dengan kehadiran. Iya Pak. Jadi ancamannya malah makin bertambah di sini, Bapak Ibu semua. Ada satu teori namanya half life of knowledge gitu. Jadi itu menyatakan umur pengetahuan kita gitu. Jadi sampai seberapa jauh dia masih bisa bertahan. Jadi ini teori yang dikembangkan oleh seorang ekonom namanya Fritz Machlup ya tahun 1962. Jadi kalau ilmu-ilmu yang zaman dulu tahun 1920-an tuh umurnya bisa sampai 35 tahun itu masih langgeng di situ. Jadi artinya kita nggak ngapa-ngapain juga masih nggak usah merasa terancam gitu. Tapi mulai ke kini ini tahun 1960 itu sudah mulai berkurang ya umurnya, bahkan tahun 90-an itu sudah
ya bervariasi, tapi rata-rata itu nggak lebih dari 10 tahun. Jadi artinya artinya jadi kalau umur ilmu kita itu hanya sampai 10 tahun, maka untuk kita bisa tetap bisa eksis sebagai engineer di sini, maka setiap harinya itu harus menghabiskan waktu dalam satu pekan itu menghabiskan waktu selama 5 jam untuk senantiasa mengupdate pengetahuan ya, teknologi, matematika, fisika dan seterusnya. Kalau 10 tahun gitu. Tapi sekarang ini ilmunya semakin banyak berubah dan umurnya semakin pendek. Artinya apa? Artinya waktu yang kita perlukan untuk bisa kita jangan sampai nanti dibilang obsolete ya teknologi atau ilmu kita itu, maka harus lebih lama lagi untuk menyediakan waktu membaca dan mempelajari ya, update pengetahuan ya bisa sampai 10 jam per pekan begitu. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah juga. Baik Bapak Ibu semua, keempat pembicaranya sudah selesai untuk memaparkan materi masing-masing. Kita masuk ke dalam sesi yang lebih interaktif di sini ya, tanya jawab. Di sini ada saya sendiri, Pak Surya Negara, Ibu Mira dan Ibu Sito yang nanti siap untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Kita buka sesi tanya jawabnya ya. Bapak Ibu semua bisa menanyakannya, bisa dalam mengetiknya di forum chatting di situ, atau langsung tanya aja lebih enak ini ya. Bisa juga raise hand ya Pak Aris, silakan ya, aja. Mohon raise hand, sebutkan namanya. Ya, sudah. Silakan. Ini ada Pak Robin Manahan. Silakan Pak Robin. Ya, makasih Pak Aris. Pak Aris, Pak Surya, dan Bu Sito ya. Gini Pak Aris, saya ingin menanyakan, sebenarnya kemarin saya yang di gelombang pertama, saya sudah di magister ini, di manajemen ketenaga listrikan. Cuman karena tuntutan pekerjaan saya harus keluar kota gitu. Jadi ada nggak di program di UI ini yang bisa PJJ ya? PJJ ibaratnya PJJ sampai lulus gitu, terutama untuk kami karyawan yang sering keluar kota gitu. Jadi PJJ-nya bukan hanya karena pandemi aja. Karena saya dapat informasi dari teman-teman saya yang lain, ada salah satu universitas negeri yang lain, dia sudah ada program PJJ untuk profesional gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Aris. Baik, langsung jawab aja ya. Jadi mungkin saya yang jawab ini untuk yang program PJJ. Kalau selama pandemi ini maka perkuliahan diselenggarakan secara online ya. Sampai nanti kita dapatkan lampu hijau untuk bisa menyelenggarakan secara offline di sini. Nah, terlepas dari kondisi pandemi, sebenarnya kita dengan pandemi ini juga sudah mulai berpikir ya bahwa nanti ke depannya terutama dengan mahasiswa kita yang berasal dari karyawan yang bekerja juga gitu ya. Jadi ini masalah waktu ya, masalah waktu sih gitu jadinya. Kita juga sudah berencana ya untuk yang terlepas nanti pandemi ini sudah hilang. Rencana kita itu adalah mengadakan perkuliahan itu blended learning gitu. Jadi kombinasi antara sebagian dilaksanakan secara online, sebagian secara offline di sini. Kenapa nggak full online gitu semuanya gitu? Kalau full online maka itu harus jadi prodi sendiri. Jadi prodi memang yang semua perkuliahannya itu diselenggarakan secara online, terus kemudian juga termasuk juga untuk yang asesmennya, ujiannya. Walaupun sekarang kita pakai ujian juga secara online ya, tapi ini di beberapa negara seperti Jerman, kemudian Saudi Arabia, kuliahnya online ya, tapi ketika dia masuk ke dalam waktu ujian itu harus offline. Harus offline gitu. Jadi dengan kondisi ujian online itu emang ya serba terbatas gini. Agak susah juga untuk nanti menilainya gitu, agak nilainya.
Jadi memang kalau yang lebih fair itu adalah kalau ujian diselenggarakan secara offline, kuliahnya online, ujiannya offline gitu. Tapi terlepas dari itu, kami di Fakultas Teknik ya, untuk yang semua departemen itu untuk kedepannya itu akan menerapkan konsep blended jadinya, perpaduan antara online dengan offline. Persentasenya bisa 60-40 kayak gitu. Ya, jadi mohon maaf ini belum bisa full 100% online-nya karena ini harus jadi prodi sendiri nantinya. Nanti saat diakreditasi juga dia beda ya, prodi online itu beda dengan kalau kita masih mengklaim ini masih ada offline-nya, maka ini masih tetap satu buah prodi yang sama gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada Pak Surya tambahannya? Ya Pak Aris, Pak Robin, ya jadi ini memang ini menjadi hal yang jamak terjadi saat ini sekarang ya, apalagi dengan suasana dunia yang saat ini banyak sekali universitas yang menawarkan full online ya, full online. Lalu kenapa kok di Elektro UI kok tadi seperti Pak Aris kita belum bisa full online meskipun ya insya Allah masih akan 60-40 ya Pak ya, masih akan ada porsi offline-nya masih akan ada. Concern pertama adalah begini Pak Robin, regulasi. Jadi regulasi di negara kita ini masih belum, kalau ingin full online itu harus benar tadi menjadi sebuah program studi sendiri. Oke, itu terkait dengan regulasi ya. Tapi yang kedua ada lagi yang lebih penting yaitu masalah quality assurance. Nah, quality assurance kita, jadi culture di masyarakat kita ini masih belum bisa ada sistem untuk assurance apakah kita bisa menjamin program pendidikan engineering kita ini bisa terdeliver ketika benar-benar harus full online. Benar-benar tidak ada tatap muka. Karena ada unsur di dalam engineering itu yang membutuhkan engagement secara langsung. Ya, engagement secara langsung. Contohnya apa? Misalnya praktikum. Praktikum itu tetap harus ada unsur engagement-nya. Jadi engagement bertemu dengan dosennya, kemudian akan diajarkan langsung, ditunjukkan cara melakukan pengoperasian mesin, pengoperasian alat. Nah, itulah makanya untuk engineering kita masih akan ada porsi offline-nya, ya. Nah, atau kita sebut sebagai namanya blended lah ya, blended learning. Nah, tapi jangan khawatir Pak Robin, insya Allah kita semua ini pasti akan bergerak semua perlahan sama-sama untuk mencari, atau Indonesia kalau saya katakan ya, Indonesia dan negara regulasi kita itu pasti akan sama-sama akan membentuk sebuah mekanisme belajar yang akan membentuk masyarakat kita ataupun mahasiswa kita akan sama-sama mendapatkan quality yang terbaik tadi ya. Saat ini prosesnya masih menuju ke arah sana begitu. Begitu saja tambahannya Pak Aris. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mudah-mudahan tadi yang pertanyaan Pak Robin bisa terjawab. Ini dari media. Mohon izin bertanya untuk kelas manajemen energi dan ketenagalistrikan, apakah termasuk kelas reguler? Dan bagaimana jadwal perkuliahannya? Untuk penyusunan proposal tesis, start di semester berapa Pak? Terima kasih. Wah, ini ada Pak Hairul nih. Pak Hairul mau jawab ini? Ini salah satu dosen kita. Boleh Pak Aris. Alhamdulillah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Saya dosen di Departemen Teknik Elektro, khususnya di ketenagalistrikan ya. Jadi menjawab Bapak atau Ibu media, mohon maaf, tadi terkait dengan kelas manajemen energi dan ketenagalistrikan. Ini termasuk kelas khusus ya disebutnya ya Pak Aris ya, karena ini memang kelas yang diselenggarakan di Salemba. Sementara untuk di yang regulernya ini adalah kelas tenaga listrik dan sistem cerdas ya, Pak Surya ya, lupa saya namanya. Itu yang reguler ya. Kemudian jadwal kuliahnya memang after office hour. Kalau lagi ini ya, lagi reguler, kalau tidak sedang COVID. Itu mulai dari pukul 5 biasanya kuliahnya itu sampai dengan pukul biasanya kalau paling maksimal itu pukul 10 malam ya di kelas Salemba. Kemudian untuk
penyusunan tesis, kami biasanya di tenaga listrik itu dibagi pembimbingan itu setelah semester 1. Jadi kita ingin mulai tesisnya itu sendiri sebenarnya ada di semester 3 atau semester 4. Semester 4 sebenarnya kalau dari sebuah kurikulumnya, tapi kita bisa menyusunnya, memang kita ingin mulai lebih awal gitu, supaya nanti bisa dibimbing walaupun secara informal dulu, karena harus ngambilnya nanti di semester 3 paling cepat atau semester 4. Jadi di semester 1 biasanya kita bagi pembimbingan secara merata kepada dosen-dosen yang kira-kira bisa membimbing gitu. Seperti itu Bu atau Bapak media ya. Pak Aris, begitu Pak. Terima kasih Pak Heru, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau untuk yang S2 itu kan karena ini ada 9 peminatan plus ada prodi teknik biomedik. Jadi mahasiswa baru masuk itu sudah langsung penjurusan sebenarnya. Beda dengan kalau yang mahasiswa S1 kan di tahun pertama kedua itu sama semuanya, terus kemudian tahun ketiga itu sudah mulai memilih peminatan. Tapi kalau untuk S2 langsung memilih di semester pertama ini langsung peminatan di sana. Kita punya ada publikasi ilmiah ya di samping tesis di situ. Nah, jadi untuk yang penulisan ilmiah ini kita sudah punya strateginya. Jadi ketika di semester awal tadi sudah disinggung oleh Pak Khairul untuk di mata kuliah metodologi riset ya, metodologi riset itu nanti mahasiswa itu diarahkan untuk mulai memilih atau memilih calon pembimbingnya, ya calon pembimbingnya. Sehingga nanti setelah selesai kuliah tersebut atau setelah selesai pertama itu sudah mulai kegiatan riset itu jalan agar nanti bisa menyiapkan paper yang nanti bisa disubmit kepada konferensi internasional ya atau kepada jurnal di situ ya, sehingga nanti saat kita mengajukan penilaian itu paper kita sudah terpublish gitu karena sudah dilakukan di awal dan bisa ikut kepada konferensi internasional yang kan biasanya di bulan pertengahan tahun lah ya, Agustus sampai Oktober ya. Nah itu kan harus dikerjakan di papernya sendiri kan harus dikerjakan dari awal tahun ya. Nanti submit paper itu biasa di bulan April, bulan Mei lah gitu. Ya, jadi biar Bapak Ibu semua bisa mendapatkan kredit publikasi ilmiahnya itu. Itu jadi sekalian untuk nanti harapannya tesis itu ada kaitannya dengan tulisan dari papernya. Boleh beda nggak? Boleh sebenarnya, boleh. Tapi sayang, ya mendingan Bapak Ibu lanjutkan apa yang sudah ditulis dalam yang sudah publikasikan itu diteruskan untuk nanti kita jadikan sebagai tesis. Itu mudah-mudahan bisa ngejawabnya. Baik, untuk yang pertanyaan berikutnya ini dari Saudara Nova ya terkait mikrokredensial ya. Nah tadi sudah disinggung ya. Saya ingin bertanya mengenai kredensial mikro yang ada, apakah sertifikasi pelatihan industri ini harus sesuai dengan mata kuliah dari peminatan yang kami pilih, dan apakah sertifikasi harus didapatkan pada saat perkuliahan dimulai atau sebelum perkuliahan mulai dapat dihitung. Sertifikasi ini diharapkan yang sesuai dengan bidangnya ya. Mungkin kalau namanya dengan mata kuliahnya tidak sama-sama banget itu nggak masalah, tapi yang jelas itu sesuai dengan bidangnya. Ya, sesuai dengan bidangnya di situ. Bapak tidak harus mendapatkan sertifikasi ini pada saat kuliah, boleh sebelumnya. Nanti bisa mengajukan sebagai credit earning atau transfer credit. Jadi nanti ada proses, ada prosedurnya gitu. Ya, sama seperti kalau kita melakukan student exchange gitu kan, kita kuliah di tempat mitra kita, keluar selama satu semester mungkin, balik kemudian ketika balik mengajukan untuk transfer kredit ya, mata kuliah yang kita ambil di partner atau mitra itu bisa diekivalenkan dengan mata kuliah yang ada di kami di sini. Jadi sifatnya itu nanti pengajuan. Apakah semua sertifikasi? Ya enggak juga, kan kita harus melihat juga menilai ya. Jadi memang yang benar-benar sertifikat yang kredibel lah gitu ya, yang terakui. Selama apalagi kalau programnya
mikrokredensial itu diselenggarakan oleh kami gitu, kita bisa menjaga kualitasnya ya, mutunya di situ. Jadi itu bisa jadi tabungan sebenarnya ya. Jadi kita nabung pelan-pelan dulu. Jadi Bapak Ibu belum mengambil program S2-nya, nanti ketika sudah mulai dirasakan sudah cukup banyak gitu ya, baru ngambil nanti cukup banyak yang bisa ditransfer kreditkan. Jadi itu akan bisa mempercepat lama studinya justru malah gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Mas Nova. Atau mau ada tambahan dari Pak Surya? Cukup ya? Baik. Nah, ini berikutnya pertanyaan dari Mas Tri Jajang Sujana. Saya bekerja dalam bidang energi terbarukan, PLTS. Yang saya tanyakan adalah jurusan cocok di antara manajemen tenaga listrik atau tenaga listrik dan sistem cerdas yang ada di UI. Nah, ini mungkin Pak Herul lagi nih yang mesti ngejawab ini ya. Pak Herul mungkin bisa bantu untuk menjawab ini. Mana yang cocok ini? Iya, terima kasih Pak Arif dan Pak Trijajang ya. Jadi kita ini kan punya dua jenis kelas ya. Pertama adalah kelas yang reguler, yang satu lagi kelas yang khusus. Nah, sesuai dengan namanya, kelas khusus yang di Salemba itu namanya Manajemen Ketenagalistrikan dan Energi. Itu kelasnya itu memang didominasi oleh para praktisi ataupun para pegawai yang mereka bekerja di sektor ketenagalistrikan dan energi. Jadi waktu kuliahnya pun memang after office hour. Jadi jam 4, jam 5 gitu sampai dengan malam. Sementara yang reguler ini ya sesuai dengan ininya ya lebih kepada mereka yang kuliahnya itu memang full time karena waktunya mereka biasanya kuliahnya pagi hari dan kelasnya memang di Depok gitu ya. Jadi kalau Bapak melihat bahwa waktu yang dimiliki oleh Bapak ini lebih cenderung ke sana, memang biayanya juga beda ya Pak ya, dari di kelas Salemba karena kelas khusus dan juga kelas reguler itu berbeda. Tetapi konsepnya begini Pak, karena di sana itu adalah sistemnya itu adalah manajemen, ke arah manajemennya, maka pengetahuan keekonomian dan manajemen itu menjadi dominan di sana. Tetapi kalau yang di Depok ini lebih kepada teknikal, gitu, lebih kepada teknikal terbalik. Jadi tidak boleh membahasnya terlalu banyak ke arah manajemen dan juga keekonomian untuk ketenagalistrikan dan energi, gitu. Kembali lagi kepada apa yang ingin Bapak inginkan, gitu ya. Jadi kalau di Depok misalnya kalau berbicara PLTS, ya teknikal PLTS-nya itu betul-betul besar gitu ya, porsinya itu nanti pada saat bimbingan. Sementara kalau yang di Salemba itu lebih kepada let's say misalnya analisis teknoekonomi dari sebuah project misalkan seperti itu masih memungkinkan Pak. Seperti itu Pak Aris yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jajang ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini masih ada pertanyaan lain dari Pak Arief Widianto. Saya Arief, DTE 13, angkatan 2013 maksudnya. Ingin bertanya, peminatan teknologi medis nih, apakah ada subpeminatan atau dosen pembimbing yang fokus pada guide dan and posture atau movement diagnosis and rehabilitation engineering atau science and medic in sports? Mungkin ada perwakilan dari biomedik, ada? Siapa nih? Pak Basari ada nggak ya? Nggak ada ya? Pak Surya masih di mute ini. Ya, ini pertanyaannya sangat spesifik ke Iya. biomedik. Jadi kita yang menjawab di sini adalah dosen yang mewakili bidang biomedik. Coba kita lihat dulu, ada di sini yang hadir di sini Pak Aris? Sebentar ya. Ada nggak? Kita lihat. Pak Basari atau Pak Tommy ya mungkin ya, atau Bu Siti. Terus saya tidak bisa jawab ini, Mas Arief. Karena saya bukan bidang biomedik dan saya tidak mengajar biomedik ya. Jadi saya tidak bisa menjawab.
Nanti yang menjawab harus yang memang di bidang biomedis. Tidak ada ya? Kalau tidak ada nanti begini, Mas Arief, saya akan japri ya. Saya akan japri ke Zoom untuk informasi kontak person biomedik. Jadi nanti bisa di kontak langsung ya. Saya japri. Baik, nanti akan diberikan kontak personnya. Kontak personnya ya. Ya, nanti langsung saja ditanyakan ya, ke yang bersangkutan. Baik, kita masih punya ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Pak Aji ya, izin bertanya terkait persyaratan kelas khusus manajemen dan ketenaga listrikan, apakah masih ada persyaratan minimal pengalaman bekerja di industri tersebut dan apakah persyaratan tersebut mutlak? Terima kasih. Kalau pengalaman kerja enggak ya, karena yang langsung lulus dari S1 langsung S2 juga boleh. Ya, langsung ini boleh kok gitu. Jadi ada berapa dari mahasiswa S1 kami ini lanjut ke S2 itu juga itu diperkenankan, nggak ada masalah. Tidak ada prasyarat untuk yang lama kerja ya. Kalau lama kerja kalau nggak salah untuk yang nyari beasiswa sih, luar negeri tapi biasanya itu luar negeri. Terus selama Bapak Ibu itu lulus ujian SIMAK-nya, itu insya Allah itu aja persyaratnya sih, lulus ujian SIMAK. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Mbak Tio, mau bertanya kalau melanjutkan kuliah reguler apakah full seperti S1 apa bisa sembari kerja? Sembari kerja. Ini kalau untuk yang kelas kami yang di Salemba, itu sebenarnya kelas khusus kan, itu rata-rata adalah pekerja semua itu Mbak Tio. Jadi karena kuliahnya juga diselenggarakan mulainya itu dari jam 5, bahkan kadang cuman dari jam 7 ya, jam 7. Satu hari itu hanya satu kali tatap muka di sana. Ya, untuk yang saat ini pada kondisi pandemi maka kuliah secara online. Nanti setelah pandemi lewat, nanti bisa secara ini ya, blended ya, kombinasi ya. Sebagian dilakukan secara online. Ya, jadi kita bisa setelah selesai kerja gitu ya, tinggal buka laptop nanti kemudian ikut kuliah online ya dari tempat Bapak Ibu semua. Tapi sebagian lagi harus hadir nanti di dalam kampus ya, karena kalau kayak seperti riset agak susah juga ya, terutama kalau nanti harus ke lab gitu ya. Beberapa bidang itu butuhkan memang interaksi dengan peralatan lab di sini. Kalau perangkatnya itu komputer, laptop itu mungkin itu bisa online. Tapi kalau yang bidang-bidang tertentu ya masih macam teknik tenaga listrik ya. Terus kemudian itu kendali yang mengambil tentang robotika ya dengan Pak Abdul Muiz itu rasanya harus datang ke lab, terus atau mendesain motor ya, menjalankan kontrol motor juga harus datang lab. Jadi memang pada beberapa hal tertentu memang tidak semuanya bisa dilakukan secara online, harus datang ke lab di sini. Itu mudah-mudahan bisa ngejawab ya Mbak Tio. Nah, silakan nanti kalau mau kerja juga nggak apa-apa gitu. Tinggal sebenarnya kita manage waktu ya sebenarnya ya. Manage waktunya. Saya share experience sedikit, silakan, Pak Aris ya. Jadi memang banyak yang untuk mahasiswa kita yang S2 reguler di Depok ketika masa sebelum pandemi ya, itu banyak yang tetap bekerja karena perkuliahan itu kan rata-rata itu 12 SKS ya, lupa saya, 8 sampai 12 SKS per semester ya, kurang lebih 3 sampai 4 kuliah. Ya, dan itu biasanya tapi saya tidak menjamin, itu biasanya susunan perkuliahannya itu bukan, kalau S1 kan padat ya dari jam 8 sampai jam 4, tapi ini kan satu hari cuma kuliah 2 jam, kemudian nanti besoknya lagi kuliah lagi 2 jam. Nah, itu biasanya mahasiswa yang masih bekerja, mereka tetap mempertahankan pekerjaannya dan alhamdulillah bisa survive gitu. Sampai lulus pun mereka tetap masih bisa bekerja. Jadi yang paling penting adalah pandai-pandai mengatur waktu. Itu saja. Ya, success story-nya, banyakkan success story-nya kok, bukan bad story ya. Jadi jangan khawatir, Pak Tio. Jadi banyakkan benchmark-nya sudah banyak yang berhasil.
Ya, ini pertanyaan tidak harus kepada kami berdua ya, boleh ke Bu Mira Tayyiba juga. Ya, mau nanya tentang beasiswa juga, monggo silakan ya. Atau Bu Sito gitu. Baik, lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari siapa? Pak Herdito. Selamat malam Pak. Pak ini dari angkatan 2015 ya. Untuk gelombang pendaftaran, apakah hanya ada satu di bulan ini atau ada lagi Pak? Kita punya setiap semester itu ada 2 gelombang ya, pendaftarannya. Yang gelombang pertama sudah lewat kemarin ya. Nah, ini yang nanti masuk di bulan Juni sampai Juni Juli ini adalah gelombang kedua. Gelombang 2 nanti tanggalnya tanggal berapa tadi terakhir? Lupa ya. Ujiannya tanggal 11 Juli ya. Pendaftaran tuh dari 7 Juni hingga 9 Juli. 9 Juli. Ujiannya 11 Juli. Ya, 1 bulan lagi. Masih cukup waktunya sih. Masih cukup waktunya. Kita lanjut lagi. Malam Pak, mau bertanya apakah ada penelitian seputar data center, khususnya di bidang elektrikal selain jaringan dan security. Terima kasih. Data center ya. Data center sebenarnya luas ya, karena kan dia mencakup bukan cuma elektrikal ya, tapi juga ada cooling juga ya. Cooling, terus juga IT ya, data IT, terus kemudian termasuk efisiensi energi sih. Data center kan termasuk yang paling boros mengkonsum energi. Sebuah data center yang besar itu bisa konsumsi energi bisa sama seperti sebuah kota gitu. Jadi fokus bagaimana mengurangi konsumsi energi menjadi target juga dalam penelitian. Ya. Nah, kalau dulu ada sih penelitian tentang data center, tapi spesifik ya, tentang cooling, tentang precision air conditioning. Air precision air conditioning di situ bagaimana si AC itu bisa mengkondisikan ya temperatur dan RH dari sebuah kabinet. Nah, kabinet. Jadi dia PAC kan dia fokusnya itu fokus ke kabinet. Ada kan cooling yang modelnya centralized, jadi terpusat cuman permasalahan-masalah heterogen dari pendinginannya akan bisa bervariasi sehingga nanti tata letak server itu akan jadi isu di sana gitu. Jadi nggak boleh sembarangan aja kalau menaruh server, karena kalau sembarangan nanti akan ada bagian server yang dia panas, nah itu bisa beresiko untuk bisa menjadikan si perangkat IT-nya ini jadi shutdown, mati sendiri ya, dan nanti bisa merusak ya kondisinya. Atau juga kalau terloadingin juga itu akan boros energinya, di samping juga akan punya potensi terjadinya kondensasi di situ. Nah, saat ini yang spesifik itu mungkin kalau bidangnya elektrik, Pak Hairul lagi nih yang mesti jawab ini ya. Bisa bantu Pak menjawabnya Pak Hairul? Data center ini. Oh iya, jadi ada waktu itu terkait dengan data center ya, terkait dengan penggunaan energinya Pak, dan juga masalah cooling system ya. Jadi kan ada beberapa fan yang digunakan, terus bagaimana manajemen heating itu tapi menggunakan sistem elektrikalnya itu dikontrol gitu misalkan. Itu menarik juga Pak, karena termasuk di dalamnya juga adalah masalah backup power gitu. Jangan sampai kan terjadinya loss power gitu ya. Itu termasuk penelitian yang menarik Pak untuk bisa dilakukan terkait dengan data center. Karena kalau kita sih memang terkait dengan poweringnya ya. Jadi ada beberapa skema misalnya load shifting, load grading gitu supaya nanti tidak ada beban-beban yang tidak boleh mati yang secara total harus beberapa cascade supply powernya gitu. Begitu Pak Aris, pernah waktu itu ada beberapa yang mengambil topik seperti itu. Juga sebenarnya ada teman-teman di telekomunikasi, karena telekomunikasi itu biasanya khususnya untuk BTS yang dia di remote area, terus kemudian bagaimana powering dengan menggunakan renewable energy gitu ya. Itu menjadi topik yang menarik buat diteliti untuk teman-teman.
program studi S2 baik reguler maupun yang khusus gitu Pak Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herul. Jadi mungkin ke arah itu juga ya, di samping tadi masalah redundansi, backup power ya buat server, karena kan nggak boleh mati ya, termasuk backupnya juga nggak boleh ketika ada masalah itu harus langsung diambil alih oleh server backup, dan termasuk juga untuk yang konsumsi energi sih nanti bisa jadi isu buat risetnya ke depan. Mudah-mudahan bisa ngejawab di situ. Kita lanjut lagi, ini ada masih punya beberapa pertanyaan. Sebentar. Dari saudara Gifang. Izin bertanya untuk peminatan keamanan cyber dan manajemen keamanan jaringan informasi, apakah memiliki sesi lab-nya, Pak? Terima kasih. Tadi ada Pak Salman yang hadir. Pak Salman bisa bantu jawab, Pak Salman? Nah, ini Pak Salman ada. Oke, ya terima kasih. Ini pertanyaan dari siapa, Pak Aris? Gifang namanya. Oh ya, Mas Ivan ya. Jadi untuk mata kuliah yang terkait dengan keamanan jaringan ya, informasi, baik juga yang terkait dengan keamanan cyber, itu ada mata kuliah yang memang membutuhkan hands-on activity ya. Jadi menggunakan tools dan sebagainya. Seperti misalnya yang terkait dengan mata kuliah berhubungan dengan digital forensik ya. Nah, itu ada aktivitas menggunakan sejumlah tools ya, kemudian juga hands-on activity, ada case study-nya dan sebagainya. Termasuk juga misalnya untuk mobile application dan sebagainya. Nah, jadi memang untuk kuliah-kuliah yang membutuhkan hands-on activity ada kegiatan praktikalnya. Walaupun tidak harus selalu di lab ya, karena itu juga bisa dilakukan di kelas dengan tools yang bisa digunakan, misalnya juga ada juga yang menggunakan simulator dan sebagainya. Jadi sebenarnya aplikasi atau toolsnya itu bisa digunakan juga bahkan di rumah ya, dalam bentuk penugasan, assignment dan sebagainya. Demikian Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Salman. Yang manajemen keamanan jaringan ini punya lab spesial dia, karena disupport oleh JICA ya, JICA gitu. Jadi di samping lab juga punya banyak kegiatan untuk peningkatan kapasitas di situ buat dosen dan juga buat mahasiswa. Nah, ini bisa jadi bagi opsi juga buat program mikro kredensial tadi gitu. Nah, ini berikutnya materi yang kami sampaikan nanti akan bisa kami sharing ya. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa mengunduhnya di sosial medianya kita ya. Kalau nggak salah di IG-nya bisa nggak di-download ya? Bisa simpan ya Pak Surya ya? Kalau saya sudah saya share di sini di Zoom. Oh, di sini. Ya udah. Ya. Saya sibuk jangan jawab sih, jadi nanti belum sempat tadi. Ya sebenarnya banyak yang pengen kita ngobrolin dengan Bapak Ibu semua, tapi karena memang keterbatasan waktu, kita punya ada 9 peminatan di situ, nggak mungkin nih sebenarnya untuk menjelaskan itu semua gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat ya materi kami. Kalau ada yang pengen informasi lebih jauh, kami juga meninggalkan nomor telepon di situ. Silakan langsung kirim chatting WA saja nanti ya. Ya, chatting WA dulu aja nanti. Kalau telepon kadang-kadang suka nggak diangkat sih. Ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak. Nih, selamat malam Bu Mira. Wah, nih akhirnya ke Bu Mira juga kan ya. Ada di. Berapakah kuota untuk beasiswa MKJI tahun ini? Gitu. Dari Ibu Nuni Latifah. Gitu. Baik Bu Nuni, kita masih melakukan ada beberapa hal yang masih dipertimbangkan, tapi kalau semuanya berjalan lancar, tampaknya sih masih seperti tahun ini. Jadi kami rencanakan ada 11. Ada 11 kursi lah begitu, 11 posisi. Begitu Bu Nuni.
Makasih Bu Mira, ada 11 tuh nantinya, mudah-mudahan Bu Nudian termasuk yang di salah satu di antaranya itu tadi ya. Lanjut lagi, ini dari NF, inisial ini ya. Izin bertanya, untuk linkage industri dan universitas, apakah di linkage antara topik riset, topik tesis dengan kebutuhan industri? Nanti ada, kita dengan SRIN ya, baru akan melakukan kegiatan kerjasama di sini. Salah satunya adalah join riset, karena mereka walaupun Samsung tapi produknya itu adalah publikasi ya, riset gitu. Jadi sama seperti perguruan tinggi gitu. Nah, ini jarang-jarang sih industri yang ke arah sana. Biasanya kalau industri kan tentang profit ya atau bisnis gitu. Tapi ini enggak. Nah, ini sejalan dengan kita. Bidangnya tentu saja nanti IoT, AI itu kalau nanti yang terkait yang mudah-mudahan itu cocok dengan ini Pak atau Mbak ya, NF ini sini. Pertanyaan kedua, boleh tolong dielaborate lebih detail mengenai peminatan kayaknya, peminatan rekayasa data dan business intelligence. Asumsi saya ini lebih banyak study case instead of theory. Perwakilannya ada siapa nih Pak Surya yang bisa bantu jawab ini? Ada Pak Muli nggak? Pak atau Pak Salman mungkin, Pak Muli dari komputer. Pak Salman? Ya, apa pertanyaannya? Dia pengen lebih tahu lagi tentang peminatan rekayasa data dan bisnis intelijen. Oke, ya jadi ini sebenarnya bisnis intelijen ini menggunakan data analitik ya. Jadi sebenarnya data engineering ya. Jadi banyak memang aktivitasnya lebih fokus pada kegiatan analisis ya, kemudian juga terutama untuk decision making proses juga. Jadi sebenarnya fokusnya di data analitik, tapi itu nanti dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan bisnis ya. Sebenarnya ke situ sih. Jadi ini kuliah untuk peminatan ini ada basic engineering-nya, juga ada kaitannya dengan konteks bisnis juga. Jadi biasanya nanti digunakan untuk analytical, untuk decision making proses juga. Kira-kira itu sih Pak Aris. Nanti kalau ada masih pertanyaan nanti bisa silakan kontak ke kami, nanti akan kita teruskan kepada yang yang berkompeten gitu. Karena ini kita tuh punya bidang yang kadang kita bisa jawab kalau masih umum ya, tapi kalau sudah mulai spesifik ini agak susah juga gitu. Saya sendiri bidangnya kendali otomasi di sini. Jadi kalau pertanyaan yang terkait itu bisa langsung kami jawab. Pak Surya itu bidangnya telekomunikasi ya, yang terkait dengan telekomunikasi nanti misalnya bisa kami jawab. Baik, lanjut lagi nih beberapa pertanyaan terakhir dari Pak Khalfan Nadif. Selamat malam Bapak Ibu pembicara. Izin bertanya, saat ini saya sedang menempuh tingkat akhir S1 di Teknik Elektro dan sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi pada jenjang S2. Bagaimana mekanisme pendaftaran untuk kami masuk S1 yang berminat untuk lanjut S2 mengingat semester genap ini selesai setelah gelombang 2 pendaftaran berakhir. Terima kasih gitu. Kalau khusus buat mahasiswa Teknik Elektro yang sekarang sedang mengerjakan skripsi, itu nanti bisa mengajukan untuk tidak mengikuti ujian siap gitu ya, asal dipastikan semester ini lulus ya. Nanti kontak kepada departemen saja ya, nanti akan kita buat surat pengantarnya agar tadi Mas Khalfan ini tidak dibebaskan untuk mengikuti ujian siap ya, siap UI. Tapi khusus yang masih kuliah di sini ya, kalau yang sudah bekerja terus kemudian pengen itu lagi agak tidak bisa, mesti ikut ujian, tetap harus ikut ujian. Kalau langsung itu masih bisa diperkenankan gitu.
Jadi yang langsung dari S1 ke S2 akan kita ajukan untuk dibebaskan untuk mengikuti ujian SIMAK UI, SIAK UI. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Halvan juga bisa kasih tahu ke teman-temannya tuh yang masih kuliah semester 8. Ya, karena kesempatan, nggak usah ikut ujian SIMAK. Karena tadi dikasih tahu oleh Bu Sito ya, ujian SIMAK ada orang berkali-kali ujian belum lulus. Nah, ini dapat kesempatan langsung tanpa ikut ujian. Nah, itu adalah sebuah privilege bagi anak S1 Elektro UI yang ingin melanjutkan S2. Jadi nanti silakan kontak departemen aja ya Pak Aris ya, bisa langsung kontak Pak Aris, nanti semacam ada dibikinkan rekomendasi. Tapi kalau yang udah lulus, nah kayak Dito tuh, Dito harus ikut ujian lagi ya, nggak apa-apa, belajar lagi lah sedikit. Ya, nanti kalau yang berminat silakan hubungi kontak ke kami saja di departemen ya, bisa ke saya atau ke Pak Halim nanti bisa. Oh ya, materinya itu sudah kami share di forum chatting, nanti silakan di-download. Itu ada beberapa materi yang tidak tadi disampaikan, yang tidak kami omongkan karena memang keterbatasan waktu ya. Karena ya susah juga kalau dengan waktu yang singkat ini harus menjelaskan semua di sini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang pertanyaan lanjutan, silakan kami meninggalkan nomor telepon di situ kok, ya, tinggal di chatting saja. Ini dari sebentar. Dari Lintang Hafsari. Saya tertarik mengambil teknik tenaga listrik dan sistem cerdas. Hanya lagi-lagi saya bekerja dan juga bekerja di Kalimantan. Selama pandemi saat ini apakah benar 100% atau masih tetap ada perkuliahan offline? Ujiannya SIMAK-nya offline atau online? Selama pandemi kuliah itu 100% online. 100% online. Kecuali nanti kalau pandeminya sudah tidak ada, rencana akan blended nantinya. Ya, nanti mungkin tinggal dibicarakan dengan dosennya aja ya kalau seandainya Bapak Ibu kesulitan atau harus jauh di situ, silakan nanti dikonsultasikan dengan dosennya saja. Ya, ujiannya online sih, online. SIMAK online kan ya? Online ya, SIMAK online ujiannya. Masih online ujian SIMAK, insya Allah masih online. Masih online, sampai sekarang masih online. Jadi ya mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Aris ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya memang pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya nih ya. Tapi setidaknya sampai dengan saat ini ya kita masih 100% online. Sampai dengan hari ini ya Pak Aris ya, sampai dengan hari ini masih 100% online. Nah, kita nggak tahu kalau pandeminya dianggap oleh manajemen di UI maupun pemerintah masih berlanjut, ya bisa jadi satu semester ke depan masih 100% online, atau mungkin 1 tahun ke depan masih 100% online. Jadi mungkin message besarnya adalah, mari kita sama-sama, ya memang kita berada dalam masa yang sulit, di mana pandemi ini mengganggu kehidupan kita, tetapi kita percaya, sama-sama percaya bahwa di dalam kesulitan itu pasti ada celah peluang yang akan memberikan kita kemudahan. Nah, salah satu kemudahannya adalah kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan menggunakan waktu pandemi yang kita lebih banyak di rumah ini untuk meningkatkan kompetensi kita dengan menggunakan waktu untuk belajar. Jadi kesempatan untuk belajar itu ya justru saat pandemi ini sebenarnya. Ya di saat pandemi inilah kesempatan kita yang memang sangat bagus digunakan untuk menambah kompetensi kita. Jadi kita saat belajar ini ya di saat sekarang inilah. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengambil program S2. Ya. Ya. Saat ini di UI sudah ada sih yang kuliahnya offline. Ya, tapi itu yang bidangnya kesehatan ya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi gitu. Tapi betapa repotnya, karena setiap kali nanti setiap masuk itu dosennya harus di swab gitu, mahasiswa juga harus di swab gitu, dan tetap ya prokes itu harus tetap dijalankan juga gitu. Kebayangkan kalau setiap hari di swab gitu, jadi hidungnya nanti jadi jadi bal ya, hidungnya jadi bal, di swab terus gitu. Untuk Fakultas Teknik ini kita ada beberapa mata kuliah yang sebagian offline, tapi hanya 2 kali pertemuan. Pekan lalu dengan pekan sekarang, pekan ini begitu, ini 2 kali pertemuan saja. Dan itu tidak semua mata kuliah, ya, hanya mata kuliah yang angkatan 2020 saja.
Itu pun S1 ya, S1 iya, ya Pak Aris ya. Karena ketika mereka masuk itu sudah online, jadi belum pernah ketemu dengan kampus, suasana di kelas juga belum ketemu dengan dosennya juga nih, ketemu dosen juga masih lewat Zoom gitu ya, masih pakai MS Team gitu. Jadi, nah itu yang kita berikan kesempatan agar mereka kuliah offline selama 2 kali saja, ya 2 kali pertemuan kayak gitu. Jadi, nah itu sebagai bagian dari persiapan kita untuk nanti menghadapi saat kuliah itu sudah mulai ya blended nantinya gitu ya. Karena emang ini dengan pandemi ini memang luar biasa sih, luar biasa ya. Bukan cuma kita tapi juga mahasiswa juga gitu, karena kalau untuk yang S1 kan itu harus izin dari orang tua kalau pengen kuliah, datang ke kampus gitu, ya, izin orang tua. Nah ini itu merepotkan semua banyak pihak di sini semuanya gitu. Baik Bapak Ibu semua, ini nggak ada nanya tentang student exchange ya, nggak ada nanya ya. Student exchange itu kita punya banyak partner di sini. Kalau untuk yang program double degree kita punya partner UDI Jerman, ya. Terus kemudian dengan NTUST dengan Taiwan, ini juga double degree. Bapak Ibu yang kalau pengen berminat juga bisa mengikuti program di sini. Jerman itu tuition fee-nya tidak ada, hanya dikenakan biaya administrasi saja. Itu juga sangat murah ya, sangat murah, sangat terjangkau. Nah, cuman living cost-nya harus di cover oleh Bapak Ibu semua kayak gitu. Terus kalau untuk yang NTUST juga pernah dulu ada beasiswa, tapi kemudian tidak berlanjut lagi. Tapi selama Bapak Ibu semua berminat ya, itu bisa ikut program di sini. Kalau hanya student exchange ya, durasi sekitar 1 semester itu bisa kemana aja ya, selama partner kita tuh punya MOU dengan dengan UI di sini. Yang sudah pernah terjadi itu pernah ada mahasiswa kami tuh melanjutkan studi ke Perancis ya, ke University of Valenciennes di situ selama 1 semester, terus kemudian balik, maka mata kuliahnya akan ditransfer kreditkan, diakui gitu ya, untuk menjadi bagian dari perkuliahan di internal UI. Itu mungkin penjelasan ya tentang kerjasama internasional gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain, dan kebanyakan yang manfaatkan student exchange ini adalah yang S1 ya, terutama untuk yang kelas internasional. Rasanya sudah cukup sih. Tidak ada lagi pertanyaan yang ada di forum chatting. Forum chatting. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain yang ingin disampaikan. Terakhir. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu semua, terima kasih atas. Pak Aris, mungkin bisa ada closing statement dari Bu Mira, Bu Sito. Wah, nah itu bagus sekali. Silakan Bu Mira. Baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan apa yang kita diskusikan malam ini, saya optimis lah bahwa peminatan mengenai elektro di program S2 Magister DTE khususnya ini memang masih banyak peminatnya, dan memang harusnya lebih luas lagi kita sosialisasikan, karena apa yang tadi disampaikan Bu Sito ataupun Pak Surya Negara itu memang sangat betul. Kita terdisrupsi, kita perlu selalu meningkatkan kompetensi dan keahlian. Jadi saya sangat senang mewakili Kominfo, sangat senang bekerja sama dengan FTUI. Semoga apa yang kita upayakan bisa membantu berkontribusi kepada penguatan SDM digital. Makasih Pak. Terima kasih Bu Mira. Bu Sito, silakan. Ya. Terima kasih Pak Aris, Pak Surya. Jadi kalau dari saya secara pribadi, buat teman-teman yang mau lanjut S2, jadi
tetap semangat ya. Jadi jangan sampai karena pandemi ini teman-teman jadi malas belajar lagi, karena sudah disampaikan tadi bahwa di 2025 jangan sampai kita terdisrupsi oleh teknologi yang dibuat oleh manusia sendiri atau kita sendiri. Jadi dengan terus belajar, jadi harapannya kita akan bisa lebih maju dan memiliki intelektualitas yang cukup tinggi juga, dan kita bisa bersaing dengan SDM lain yang ada di luar negeri sana. Mungkin dari saya seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sito. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya semua. Sebagai penutup mungkin kita foto bersama dulu ya sebelum kita akhiri di sini. Mohon videonya bisa diaktifkan sebagai dokumentasi ini. Ya, saya lihat jauh-jauh ini ada yang dari ini Pak Hairul paling jauh sepertinya Pak Hairul ya dari Sumbawa ini. Pak Hairul dari Sumbawa ini. Iya. Oke, baik. Nah, ini ya Pak Surya kangen ketemu nih. Baik, nih halaman pertama dulu ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Nah, lalu ini soalnya operatornya bukan anak muda jadi agak lama. Ini halaman kedua. Siap, 1, 2, 3, senyum. Ya. Baik Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya foto bersama kita ini, mengakhiri pula acara Open House program S2 Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Kami ucapkan terutama buat pembicara Bu Mira Thayyibah dan Bu Sito yang menemani kita selama 2 jam ke depan gitu ya, 2 jam ini, dan juga buat Bapak Ibu semua. Semoga ini memberikan tambahan ya informasi tentang program-program kami yang ada di Departemen Teknik Elektro, dan juga semoga bisa menambah keyakinan dan semangat ya untuk tetap melanjutkan untuk meningkatkan pengetahuan kita, terutama untuk yang di bidang transformasi digital di sini. Akhir kalam, kami mewakili seluruh staf pengajar, manajemen, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Salam sehat juga buat kita semua di sini. Semoga kita tetap dilindungi dari wabah pandemi di sini. Kita tutup sama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Bu Sito. Terima kasih Bu Mira. Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semua. Prof. Riri apa kabar? Prof. Riri. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Hairul, terima kasih. Ditunggu di Elektro. Amin, semoga terima. Insya Allah bisa. Nanti bareng dengan Mas Alfred itu nanti Bu Mira datangnya. Elektro ya. Baik Pak. Tanggal berapa dia mau datang ke jurusan itu? Lupa saya. 14 baik. Atau 16 hari Kamis depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya, terima kasih ya. Sama-sama Pak Aris. Adminnya siapa ini? Adminnya? Ini hostnya saya jadinya. Oh, Bapak hostnya. Oke. Siapa nih Mas Hari Prakasa dari PLN? Oh, Mas Hari. Oke. Ini mah bimbingan saya ini dulu ya. Betul Pak. Jadi ilmunya bermanfaat Pak. Kenapa? Ilmunya bermanfaat Pak. Oh, gimana? Ayo diajak teman-temannya Pak Hari. Di bidang apa sekarang? Bagian apa? Mohon maaf saya live duluan ya Pak Aris. Iya ya. Sempat di bidang di kontrol listrik Pak. Jadi pemadaman jarak jauh gitu Pak. Oh gitu. Sekarang di mana CPLN yang cabang mana? Sekarang di Bengkulu Pak. Oh di Bengkulu.
Makan durian mulu di sana mah. Ya. Udah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya. Sudah sekolah, Pak. Alhamdulillah. Ya udah, sehat semua ya. Nanti kalau ke Jakarta main ya. Iya. Bau durian juga boleh, bau durian gitu. Baik, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.